Halo travelers, kalau kamu nanya di mana sih surganya kuliner yang nggak pernah bikin bosan di Jakarta? Jawabannya pasti Blok M. Di satu kawasan ini, kamu bisa nemuin semuanya, dari jajanan legendaris, street food viral, sampai hidden gem yang rasanya bikin pengen balik lagi. Hari ini, channel Food and Travel by Tara Firan akan mengajak kamu semua mengikuti perjalanan rasa wisata kuliner. Nyobain makanan yang wajib banget dicoba. Bukan cuma yang rame, tapi yang beneran enak dan worth it. Mulai dari yang gurih, manis, pedas, sampai yang unik dan gak ditemuin juga di tempat lain. Buat kamu yang hobi makan atau yang lagi cari referensi kuliner seru di Blok M, video ini wajib kamu tonton sampai habis. Karena di jantung kuliner Jakarta Selatan ini, petualangan rasa kita mulai sekarang. Oh ya, disclaimer dulu ya travelers, urutan penyajian di video ini bukan berdasarkan urutan yang paling enak atau yang paling worth it. Kita mulai dengan ngacak ya, silakan travelers memilih. Kalau travelers punya komentar, silakan tulis di kolom komentar. Atau punya usulan makanan yang mana yang akan kita cobain berikutnya, silakan juga di tulisan komentar. Yuk kita mulai. Langsung aja nih ke Uma Oma. Kalau kamu pecinta kuliner tradisional, kamu wajib mampir ke sini. Dan jujur, vibes-nya memang beda banget. Konsepnya tuh kayak rumah nenek jadul, desain industrial, tapi dikasih sentuhan ornamen vintage. Jadi berasa banget klasik, tapi tetap estetik buat nongkrong. Gak heran sih, pas saya datang ke sini ada banyak pengunjung yang datang, selain pesan makan, tapi juga foto-foto cantik di sini. Yang bikin makin unik, beneran dilayani sama nenek-nenek yang super ramah. Serius, kayak pulang ke rumah oma sendiri. Tempatnya ada 3 lantai. Lantai 1 sama 2 bebas rokok, nyaman buat makan santai. Nah, lantai paling atas kayaknya emang buat yang mau ngerokok. Sekalian juga toiletnya cuma ada di atas. Sekarang aku cobain ya, bebek goreng sambil mangga. Bebeknya crispy di luar, empuk di dalam. Sambal mangganya seger, pedas, ada asemnya, nagih banget. Terus aku pesen minumnya susu coklat, tapi ini susu coklat dikasih roti ya. Susu coklatnya sih creamy, manisnya pas, cocok buat netralin pedas. Aku suka banget sih susu coklatnya, the best. Nah, menu lainnya aku coba juga favorit di sini ada empal gentong yang gurih. Boleh deh juga coba soto ayamnya. Ada juga nasi lodeh, ini kaya rempah ya, gurihnya juga boleh diadu. Camilannya juga jangan skip ya, ada pisang goreng. Ini disajikan hangat dengan taburan gula merah. Simple tapi enak sih. Pokoknya kalau lagi pengen makan rumahan dengan suasana nostalgia, vibes vintage, tempat ini wajib masuk. Pecinta makanan Jepang bisa berkunjung ke sini Gyomo Fish House. Begitu masuk, naik tangga, kita bisa langsung disambut dengan deretan menu yang tercantum di setiap anak tangganya. Unik sih, tempatnya nggak gitu besar, tapi justru ini yang bikin suasana lebih akrab. Di sini mainnya cuma satu ya, kuliner Jepang dengan seafood lokal Indonesia. Segar, jelas asalnya, disajikan ala Jepang. Dan mereka konsisten sih memperkenalkan ikan laut Indonesia, ada tuna, kembung, dan banyak lagi. Ini jadi kuliner Jepang ya. Dan halal, soal harga ya masih bersahabat sih, soal rasa nggak kalah sama yang pakai bahan impor. Oh ya, pembukanya aku cobain carpaccio baked lemon. Ini sashimi style ya, ada aroma asap tipis, kemudian potongan baked lemonnya ini tipis tapi gemesin, ditutup lemon yang bersih dan fresh. Nah, cobain deh hirazi sushinya. Isinya serius sih, dry aged bluefin tuna, ada ikan daging putih, ada unagi, udang, tamagoyaki. Ini disajikan bareng kuah soyu yang terpisah ya. Nah, cobain deh rasain. Toronya lembut, rich. Jujur masih kebayang sampai sekarang. Lanjut ke kembung katsudon. Ini highlightnya di kembungnya ya, ikan lokal Indonesia. Dan ini bener sih comfort food yang bikin niat. Crispy di luar, juicy di dalam. Ketemu saus manis yang seger dan rasanya maknyus. Kesimpulannya simpel sih, makan sushi pakai ikan laut Indonesia. Disulap jadi ala Jepang, ternyata enak banget. Fresh, puas, dan ramah di kantong. Gyomo Fish House. Kalau kamu pecinta Thai food, nah restoran ini bisa jadi pilihan ya. Thai Resto Vibes ala Skena. Sua, Cengkrama, dan Kelana. Namanya Resto Neighbor. Tempatnya sih semi out there ya. Ada open kitchen, jadi bisa kita lihat langsung proses masaknya. Berasa lagi makan di pinggir jalan di Bangkok sih. Cocok banget buat makan bareng teman atau keluarga sambil bernostalgia dengan suasana liburan di Bangkok. Dan ini resto tanpa AC ya, tapi nggak terlalu panas sih. Kalau lagi masuk jam makan, rame banget sih. Tinggal daftar waiting list lewat QR code. Praktis banget kan? Jadi tanpa harus antre panjang dan manual. Di sini banyak pilihan masakan Thailand yang punya rasanya sih asam seger yang khas ya. Ini ada beberapa makanan yang aku coba di sini.
Nah, pada waktu itu aku cobain makanan pembukanya ada salmon yam. Ini semacam salad salmon asam, terus asam pedasnya langsung nendang sih, seger. Daging salmon mah diiris tipis. Terus ada juga semacam salted egg rice ya. Namanya agak susah diomongin takut salah, jadi baca aja tulisan namanya. Karena aku suka salted egg, aku penasaran banget sih. Rasanya lumayan gurih sih. Tapi memang sih kalau untuk yang salted egg ini, menurut aku sih kurang medok ya buat seleraku. Cuminya memang nggak alot dan ini kelebihannya. Kalau yang ini ya crab fried rice-nya ya. Wangi, gurih, taburan crabnya di bagian atas ini juga nggak pelit, jadi rasanya gurih. Porsinya sih nggak terlalu gede sih, tapi ya cukup lah bikin perut kenyang. Ditutup dengan somtam yang asam pedas segar. Kalau kita udah mulai ngantuk karena kekenyangan, sekarang auto melek lagi. Pokoknya kalau kamu cari Thai food seger dengan vibes nongkrong beda di Blok M, wajib deh datang ke Neighbor. Satu lagi pendatang baru di dunia perdonatan di Blok M ada Butter Baby. Ini toko donat yang merupakan merek global ya, resmi juga melayani pelanggan Indonesia, khususnya di Jakarta. Masuk ke toko ini kita nggak hanya disambut dengan harumnya aroma donat ya, tapi juga dengan suasana serba kuning yang menyegarkan mata. Jadi serba kuning ini menggambarkan ciri khas sang Butter Baby. Butter Baby ini jadi ikon toko donat ini ya. Dan mereka menggambarkan ikon dari Butter Baby ini adalah seolah-olah alien yang bentuknya lucu ya, dan mendarat darurat di bumi dari habitatnya di Butterlandia. Terus misinya di bumi ini adalah pengen buat kue, donat, dan kembali ke rumahnya. Keunikan donat Butter Baby ini memang terletak pada teksturnya. Sebagian besar varian donatnya memang berbentuk crispy ya. Ini disebut dengan crunch. Dan ada beberapa varian juga. Seperti ini nih, coklat nebula. Donat coklat lapis keras di atas dasar coklat ganda dengan isian ganache yang creamy. Atau travelers juga bisa pilih varian Coco Crunch yang crunchy tapi enak manis. Mereka juga buat donat yang unik khas lokal ya. Croissant rendang. Ini rendangnya melimpah ya. Ada juga tipe donat lain yang bertekstur soft, moist, dan tidak keras. Seperti ini nih, Milky Disco Bun. Dan pilihan lain juga ada Mellow Yuzu. Minumannya aku pilih Ice Lychee Galaxy. Ada butir-butir jelly di bagian dalamnya. Pokoknya kalau cari donat yang beda boleh ke Butter Baby. Kita makanan ala Jepang dengan sentuhan Indonesia, ada Bungkusinze. Ini relatif baru ya di Blok M dan sempat viral karena menyajikan hidangan ala Jepang dengan harga yang terjangkau. Ya, mungkin di beberapa food court sudah ada gerai resto ini ya, tapi mereka pakai nama Bungkusin. Nah, kalau yang di gerai Blok M ini namanya Bungkusin Z, pakai huruf Z di belakangnya, yang merupakan pengembangan dari resto Bungkusin pertama ya. Konsepnya lebih modern, lebih ke arah dine-in ya. Kalau yang sebelumnya Bungkusin, itu kedai yang awalnya ditamakan untuk take away. Kita bisa pilih menunya lewat layar touchscreen, langsung bayar cashless ya. Dan di Bungkusinze ini ada pilihan menu yang lebih variatif. Selain rice bowl juga ada dry ramen, udon, juga aneka yakitori. Menu favorit di sini chicken curry rice. Ini kuah karinya nggak terlalu kental ya, tapi rasa rempahnya ya cukup kerasa dan khas Jepang sih, lumayan enak. Cuman porsinya nggak terlalu banyak juga dan lumayan lama sih nunggunya, apalagi kalau kita lagi lapar ya. Pilihan lain ada menu chicken teriyaki set. Nah, untuk menu chicken teriyaki set ini paketnya ada nasi putih yang pulen ya. Kemudian ada chicken teriyakinya juga, dan chicken teriyaki ini pakai potongan daging ayam. Biasanya sih potongan paha ya, rasanya tetap juicy, dimasak dengan saus teriyaki, ini manis gurih. Kemudian ada juga bayam crispy. Nah, ini muatan lokal ya, rasa lokal yang ditambahkan ke menu set Jepang ini. Nah, satu lagi ada tamago atau telur. Nah, rasa lokal lagi juga ditampilkan dengan tambahan sambal merah dan juga sambal hijau. Nah, jadi enak deh. Yang suka pedas bisa tambahin sambal-sambalannya. Untuk set menu udah termasuk free refill rocha. Satu lagi yang rame banget, dimsum mentai diva. Cuma mau nyobain dimsum mentai aja, tetap harus ngantri. Segitu hype-nya. Cuma ada 3 varian yang tersedia, dimsum bakar smoky, dimsum mentai, dan original. Tapi yang paling laris adalah dimsum bakar dan dimsum mentainya. Juga dibantu dibakar pakai tors, ada aroma smoky yang keluar. Disajikan dengan tusukan bambu, rasanya asin, gurih, manis, plus aroma bakarnya nambah level enaknya. Bukan yang ukuran kecil-kecil. Nah, aku cobain dimsum mentai bakar ya. Satu porsi isinya 5 pieces, harganya cuma 25.000. Tuh, lihat ya, dimsum mentainya tebel, gede, terus mentainya creamy, gurih, ada manis tipis yang bikin nabi. Bisa dimakan dengan chili oil juga supaya lebih enak. Dan isinya gak dominan tepung, daging dimsumnya kerasa banget. Mereka gak nyediain kursi ya, jadi konsepnya grab and go. Buat jajanan sore abis muter-muter Blok M ini sih worth it banget.
Masih seputar bakmi, ini ada bakmi kota yang halal. Sudah beroperasi sejak 7 tahun yang lalu dan mereka kini reopening di Blok M. Lokasinya di belakang Melawai Square, tempatnya eye-catching banget, dominan hijau segar dan nyaman. Juga cocok untuk keluarga, ada outdoornya, ada indoornya. Masuk ke dalam, suasana resto ala-ala pecinan vintage juga kerasa. Dan bagus juga sih buat foto-foto. Yang bikin tenang juga meski berasal dari kota, tapi bakmi Jemar ini bakmi halal ya. Minyak pakai telur bebek tanpa pengawet, lebih kenyal, gurih, dan fresh. Juga ada pilihan macam-macam untuk minyak, ada mie lebar, kecil, atau mie karet. Ini bakmi pecinan tapi versi halalnya dapet banget. Mie charcoal dari arang bambu terus dimasak dengan lada hitam dan dikasih topping dari soto. Dan kalau dicobain ini dagingnya juicy banget ya. Plus telur pindang juga. Dagingnya dimasak pakai pressure jadi aroma smoky-nya keluar banget. Setuju sih ini jadi signature dish mereka. Soalnya rasanya memang enak gurih. Ada juga bakmi ayam betina khas Jemar. Dikasih topping ayam panggang madu yang tasty dan smoky. Manisnya juga gurih pas dan gak lebay. Terus biar ada kriuk-kriuknya, ngasih tekstur di mulut, jangan lupa deh tambahin kulit pangsit goreng. Ini free feel ya, jadi kita bikin happy boleh ambil sepuasnya. Kondimennya juga boleh ambil sepuasnya. Teksturnya makin lengkap, ada lembut, juicy plus crunchy. Boleh juga nih nambahin dengan side dishnya, ambil bakso goreng ayam udang. Garing di luar, juicy di dalam, dicocol dengan sambal, enak. Mau lebih unik, ada artisan apple blossom tea. Kalau dilihat nih irisan apple bentuk bunga mekar dan floating pas disiram teh panas. Cantik banget ya tehnya dan ini terinspirasi dari Jepang ya. Rasanya juga ringan, wangi dan yang paling penting juga sih datang ke sini harga bakminya masih 27 ribuan. Affordable banget. Value for money buat makan enak sekeluarga di Blok M. Namanya Bakmi Jemar. Sekarang kita mampir ke lokasi ayam-ayaman, namanya Ayam Renal. Lokasinya cukup strategis ya, dekat pintu masuk belakang Blok M Square. Yang punya adalah seleb TikTok yang cukup terkenal. Boleh dibilang Ayam Renal itu lagi viral-viralnya, jadi harus sabar menunggu sampai dengan pembayaran dan proses makanan datang. Dan di sini mereka tidak menyediakan kursi ya travelers, jadi konsepnya adalah kita pesen, dibungkusin, kemudian kita bawa pulang atau kita nikmati atau cari tempat sendiri untuk duduk menikmati makanan di tempat. Menyediakan 6 jenis menu ayam dengan berbagai bumbu Nusantara ya. Mulai dari ayam pedas manis, ini adalah salah satu yang favorit di sini. Kemudian ayam bumbu Bali, ada juga ayam woku, ayam paleko, ayam bumbu kuning, satu lagi ayam rendang khas Sumatera Barat. Nah ini ya ayam pedas manis. First impression sih tampilnya simple, dikemas pakai box mika, tapi ketika dibuka aromanya langsung keluar. Kalau digigit sih ayamnya cukup enak ya, bumbu andalannya juga meresap ke dalam daging dan juga ya teksturnya kerasa. Bumbu-bumbuannya juga dikasih melimpah dan gak usah takut dengan warna merahnya ya. Ini bukan tipikal makanan pedas yang menyiksa. Potongan ayamnya juga besar-besar. Kalau ayam bumbu Balinya ada hint yang seger-seger gitu. Kalau ayam paleko ini rasa pedasnya lebih tajam ya. Boleh dibilang ya ini tipe comfort food yang gak aneh-aneh. Dan boleh dibilang sih rasanya sih masuk akal, worth it lah kalau dicoba. Kalau mau yang praktis beli yang paketan aja, isinya udah ada nasi putih dan sepotong ayam. Lanjut yang seger-seger, kita sekarang cobain matcha man. Ini adalah salah satu gerai matcha yang paling antri saat ini di Blok M. Tempatnya clean, minimalis, dominan warna earthy dan hijau matcha yang adem banget. Suasananya juga kalem, gak terlalu berisik, cocok buat santai atau ngobrol. Kita juga bisa lihat langsung gimana matchanya diracik. Bubuk matchanya dituang pelan ke mangkuk, terus diwis pakai jason sampai berbusa halus. Gerakannya juga detail banget ya, kelihatan estetik dan satisfying juga ngeliatnya. Setelah itu baru dituang susu pelan-pelan sampai gradasi warnanya cantik banget. Nah ini aku cobain ya matcha latte-nya. Rasanya balas, nggak terlalu manis. Matchanya juga bold tapi tetap smooth di akhir. Creamy tapi nggak bikin enak. Dan mereka nyediain juga air mineral secara free. Jadi kalau kita ingin menetralkan rasa matchanya di mulut, ya bisa langsung minum air mineralnya. Kalau restoran ini menawarkan menu fusion Jepang dan Hong Kong. No pork, no lard. Restonya kecil tapi antriannya dilihat nih, panjang banget. Tenang aja, semua antri tertib kok. Meja udah disiapkan sama pelayannya, jadi nggak perlu rebutan tempat. Konsepnya open kitchen, kita bisa ngeliat makanan diolah. Dan makanannya disiapkan setelah dipesan ya, jadi bener-bener fresh. Melihat makanan diolah jadi pemandangan asik juga ya sambil menunggu antrian. Aku pesan ayam goreng mentega. Nah ini ayam goreng menteganya wangi, gurih, mantep banget sih. Terus ada juga udang asam manis dengan saus yang asam manis dan segar. Potongan nanasnya banyak, bikin makin segar. Ada juga bayam crispy yang renyah, yang bikin nagih. Nah kalau kamu suka ayam, ada chicken katsu yang empuk
dan pas digigit rasa gurihnya kerasa banget. Yang bikin puas makan di sini, nasi bisa refill sepuasnya, dimakan bareng-bareng lauk-lauk ini. Dan kombinasi rasanya memang pas banget sih. Porsinya memang kecil, tapi harganya ya bersahabat kok. Cocok banget buat makan rombongan supaya bisa nyobain banyak menu sekaligus, makan rame-rame. Rasanya enak, banyak pilihan menu, nasi refill, dan pelayanan ramah. Masih seputar donat, ada yang baru di Blok M namanya Donatopia. Berbeda dengan donat klasik ya, jadi Donatopia ini pakai konsep donat mochi. Jadi menggabungkan kelembutan donat dengan mochi yang khas kenyal. Teksturnya yang chewy, namun tetap ringan dan empuk. Ya mirip dengan pondering yang populer di Jepang. Ada beberapa varian donat yang dijual di sini, ada donat mochi, donat kotak, dan donat Thailand. Tapi aku lebih tertarik ke donat mochinya ya. Dan variasi rasa di Donatopia ini juga banyak banget. Ada strawberry, vanilla, coklat, ya macam-macam dan sampai tiramisu. Aku cobain ini varian vanilla custard untuk donat mochinya ya. Ada 2 lapis, lapis luarnya mochi yang stretchy, lembut, chewy. Di dalamnya ada lapisan roti dan di dalamnya lagi ada isinya krim. Nah, isian custardnya ini lembut banget, halus juga ketika rasa di mulut. Jadi dingin ya. Terus kontras juga antara kekenyalan adonan donat mochinya dengan isian dari custard yang lumer. Kasih sensasi yang enak sih. Nggak terlalu manis juga. Satu lagi ada varian strawberry, ini donat mochi yang rasanya manis, pakai combine dengan sedikit asam sih, khas buah strawberry. Kalau kita makan ada semacam bulir-bulir halus dari buah strawberry di dalam krimnya. Ini sih definisi hidden comfort food yang sebenarnya ya. Waktu saya mencari tempat ini masuk kawasan Blok M, udah pakai Google Map, harus nanya beberapa orang juga baru ketemu. Penasaran sama claypot popo? Emang sih dari luar kelihatan nggak nyolok. Masuk ke dalam kita juga harus naik tangga dan bener-bener vintage sih. Nggak nyangka ternyata di dalamnya juga lumayan gede ya. Kalau mau dapat suasana jadulnya. Nah, kamu boleh milih ke bagian belakang. Bener-bener kerasa juga suasana vintage klasiknya. Disajikan dengan pot tanah liat agar makannya juga tetap panas ya. Sesuai dengan namanya, di sini menunya memang mostly claypot ya. Nah, kalau saya pesan yang ini adalah menu original claypot siram telur matang. Emang porsinya sih kecil, tapi ya lumayan ngenyengin sih. Kemudian kuah kentalnya juga bikin gurih. Ada sedikit rasa manis gitu dari jagungnya. Kalau yang ini claypot miso telur asin disajikan dengan kondisi agak kering. Kalau saus telur asinnya dikasih lebih banyak, jadi mungkin akan lebih gurih lagi. Nah, kalau yang ini claypot sapi ca bawang putih. Nasinya gurih, dagingnya nggak pelit dan nggak keras. Kuah ca bawang putihnya juga meresap. Udara dingin lagi hujan, makan claypot yang anget-anget rasanya pasti nyenengin banget. Buat pecinta ramen, ada restoran ramen yang wajib dikunjungi, namanya Echigoya Ramen. Lokasinya di Little Tokyo Blok M. Boleh dibilang sih resto ini punya suasana seperti asli Jepang. Ada detail dekorasi kayunya dan juga meja barnya. Dan memang sih pemilik dan chef yang meracik ramennya juga asli dari Jepang, orang Jepang. Ketika masuk ya kita langsung lihat nih pembuatan ramen yang bisa dilihat dari kaca bening. Keunggulan ramen ini selain rasanya karena mereka membuat sendiri ramen homemade. Waiting list cukup panjang, tapi sambil nunggu kita bisa membaca buku-buku manga Jepang yang terdapat di toko ini sambil nunggu pesanan. Banyak yang bilang ini salah satu restoran ramen yang paling enak di Blok M atau bahkan mungkin di Jakarta ya. Dan kalau kita datang pas weekend, antriannya lumayan banyak. Oh ya, resto ini menawarkan pilihan menu pork dan non-pork ya, tapi mereka sih misahin alat masak dan juga mangkuk untuk hidangan dengan dua jenis ini. Menu andalannya di sini adalah tori paitan. Tampilannya sih kelihatannya sederhana, tapi kuah paitannya ini putih bening dan cukup berminyak. Dan tekstur dari kaldu ayamnya itu kerasa banget kental. Pas diseruput punya rasa yang sangat kuat. Kerasa banget sih kaldu ayamnya. Kalau yang mau pedes-pedes ada Geki Kara Ramen dan level pedesnya itu diatur dari mulai level 1 kita bisa pilih atau sampai level 3. Ramen ini juga pakai sup kaldu ayam ya, tapi kuahnya udah diracik dengan tambahan cabai dan bumbu pedas. Dan mie lurusnya juga teksturnya memang enak sih ya, kelihatan beda. Jangan lupa ya cicipin gyozanya, kulitnya sih nggak tebel dan teksturnya juga renyah di luar. Terus rasanya itu juicy di dalam, isian daging ayamnya juga padat dan udah dibumbui dengan pas. Lanjut ke bakmi-bakmian. Nah, ini ada salah satu yang bisa jadi opsi. Bakmi khas Jaksel. Ini bakmi yang lagi hype sih. Lokasinya di food court Blok M Square. Dan suasana restonya tuh khas banget ya. Weekend di Blok M, rame, padat, tapi seru. Banyak orang yang lagi ngobrol, nunggu, lihat mangkuk mie keluar satu-satu dari dapur. Terus kerasa aroma chilinya kemana-mana. Bikin makin lapar. Tempatnya nggak fancy, nggak mewah, tapi justru yang ini yang bikin hidup.
Vibes-nya santai, rame, dan semua orang kayak punya tujuan yang sama. Nunggu mie panas yang baru dimasak. Bahkan nunggu lama pun rasanya jadi bagian dari pengalaman nih. Pas mangkoknya akhirnya datang, rasanya kayak akhirnya datang juga. Yang bikin bakmi itu spesial rasanya memang berlapis dan berani. Chili oilnya bukan cuma pedas doang, tapi wangi dan dalam. Pedasnya tuh ada rasa, bukan sekedar nyengat. Minyak kenyal dan bumbunya nempel banget. Terus paket komplitnya juga serius, bukan topping asal tempel ya. Ada chicken katsu crispy tapi juicy, Australian beefnya lembut gurih, fishballnya kenyal ringan. Terus otak-otak Singapura ada rasa smoky yang manis. Jadi tiap suapan tuh rasanya kayak beda kombinasi rasa dan tekstur, nggak bosenin. Kalau mau dapat rasa pedasnya yang gurih, bisa tambahkan chili oil. Intinya bakmi di sini bukan cuma soal makan, tapi soal nunggu, aroma, suapan pertama, dan rasa yang bikin pengen balik lagi. Pecinta roti Hokkaido creamy asal Jepang, nah sekarang bisa mampir ke Drang Baker di Blok M. Ini toko roti Hokkaido ala Jepang yang asalnya dari Bandung, sempat viral di Bandung dan sekarang hadir di Jakarta. Drang Baker ini memang nyediain roti Hokkaido yang bikin nagih. Tiap kali ke Bandung, saya pasti mampir di gerai di Bandung. Apalagi sekarang udah ada di Blok M, pasti makin sering mampir dong. Ini mereka punya pilihan toast dan topping yang variasi banget. Kalau kesini sih aku saranin jangan lupa pesen Dirty Milo yang banjir susu itu loh. Dikasih taburan bubur Milo dan saus buttermilk yang wangi. Pas dipotong, milknya meleleh dan mengalir. Waduh, melimpah banget. Juga ada panna cotta butter toast, rotinya dioles dengan honey butter. Dikasih topping panna cotta di atasnya, enak banget. Kalau mau yang savory ada cheese smoked sunny egg. Rasanya asin gurih, nggak kalah enak. Beberapa kali ke toko donat ini emang selalu ada antrian panjang. Varian donatnya emang banyak dan harganya mulai dari 12 ribuan. Tapi rasanya premium, teksturnya lembut, ringan, dan manisnya pas. Setelah ngerasain donat labu ini, kamu bakal ngerti kenapa donat pumpkin di Blok M ini bisa jadi viral setiap hari. Donat di sini emang beda dari yang lain karena dibuat dari labu asli. Biasanya memang orang beli buat dibawa pulang karena di sini nggak banyak tempat duduk yang nyaman buat makan di tempat. Cocok sih dibawa pulang atau jadi oleh-oleh. Biar nggak bingung ini nih berbagai varian donat. Tapi aku cuman beli beberapa dan aku take away dan nyobainnya di rumah. Ini juaranya ya, varian favorit yang wajib kamu cobain. Crispy pistachio. Sering habis karena yang favorit banget banyak orang. Rasanya crunchy dan creamy, tekstur pistachionya renyah banget lidah. Kalau kamu cari yang rasa coklat, ada cocoa tahini. Dan rasa coklat terus yang rasanya kayak dan mantap. Kalau yang ini varian vanilla bake, versi ringan dari krim buli. Ada juga curry meat and potato yang gurih dan bikin penasaran. Ini donat yang rasanya savory, teksturnya lembut, rasanya khas, dengan topping yang bikin nagih. Jadi bisa dipahami ya kenapa selalu ada antrean panjang banget di donat ini. Donat pumpkin emang juara. Satu lagi bakmi-bakmian adalah bakmi piring di Blok M. Emang sih awal-awal munculnya, awal-awal hadirnya, bakmi ini selalu antri panjang. Tapi sekarang udah banyak di beberapa tempat ya outletnya, jadi nggak perlu antri lagi. Dan untuk yang di Blok M ini tempatnya juga lumayan nyaman, ada AC. Nah aku langsung pesan aja sih tanpa pikir panjang. Di sini cuma ada 3 varian ya, mie ayam 3 rasa sukikau, mie ayam 3 rasa bakso, mie ayam 3 rasa, dan ukurannya juga ada regular atau large. Pesan langsung bayar, terus dapat timer dan tinggal nunggu. Mereka juga menggunakan 3 jenis topping ayam dan topping ayamnya ini nggak main-main, melimpah banget. Mulai dari topping cincang, ada char siu, ada rebus. Baksonya di atasnya diberi topping ayam char siu yang gurih, juicy, nggak ada tulangnya, juga tanpa lemak. Ada juga irisan ayam rebus, terus dikasih irisan ayam kering cincang yang pada dasarnya sih hampir sama sih dengan varian bakso ya. Bedanya pilihan sausnya dengan bakso, pangsit atau saus polos. Nah baksonya sih bener-bener enak ya, diberi saus cabai dan sambal hijau acar. Rasanya sih makin mantep. Juga ada pilihan pangsit atau suikiao yang disajikan dengan kuah dan teksturnya padat dan gurih. Bakmi ini juga halal ya. Pengen makan yang manis-manis tapi nggak berat ala roti kukus Thailand, boleh deh nyobain Mo Milk Bar. Konsep gerainya eye catching banget, dominan warna orange playful. Di sini mereka menyediain roti kukus buttermilk homemade. Variasi rasanya banyak banget, ada pandan, Nutella, cheese. Harganya juga aman banget di kantong. Pembuatannya juga unik karena prosesnya menggunakan teknik touch. Selain itu, gerai ini juga dikenal dengan menu susu pasteurisasi.
Yang pertama aku cobain roti kukus buttermilk rasa pandan. Rotinya lembut banget, masih hangat terus pas dibelah bagian dalamnya fluffy. Aroma butternya langsung naik. Lembut, creamy, ada rasa gurih manis yang balance. Buttermilknya juga lumer halus. Nah, biar makin lengkap, aku pesan minumnya coklat crumbs. Teksturnya juga creamy, coklatnya rich tapi nggak terlalu manis sih. Terus ada crumbs di atasnya yang kasih sensasi crunchy setiap kali seruput. Jadi ada kombinasi creamy plus crunchy dalam satu tegukan. Cocok lah buat menikmati suasana Blok M. Cupnya juga cakep, warna silver tapi mengingatkan saya ke cupnya Max Creamery. Satu lagi gerai teh matcha yang bisa dicoba di Blok M adalah Mad Matcha. Dari jauh sih gerainya sudah eye-catching banget karena menggunakan warna hijau yang menyolok. Mad Matcha ini juga salah satu gerai matcha yang menyediakan matcha premium dan yang paling banyak dicari adalah signature matcha. Gerainya tipe outdoor ya, travelers. Mereka juga menyediakan beberapa kursi sehingga kita bisa duduk menikmati matcha sambil menikmati suasana Blok M. Susunya kita bisa milih mau susu biasa atau oat milk. Warnanya hijau pekat, kelihatan bold banget, pas diminum rasa matchanya langsung berasa earthy, ada pahit tipis yang enak, pahit tetap smoothie dan creamy. Aftertaste-nya juga bersih, seger. Ini tipe matcha yang rasa tehnya dapat, bukan cuma manisnya doang ya. Habis muter-muter Blok M dan rasanya pengen menikmati yang manis-manis, coba deh ngantri di sini. Yap, benar ngantri karena untuk dapatkan gelato yang laris manis ini, kalian memang harus ngantri. Sambil nunggu-nunggu boleh deh tanya-tanya ke masnya yang informatif, varian es krim mana yang akan kita pilih atau rekomend. Interior tokonya juga asik banget dengan dominasi warna silver bergaya futuristik. Gak lupa ada maskotnya juga di bagian tengah. Gelato di sini rasanya unik-unik sih. Ada strawberry kecombrang, ada nipis, ada maple, ada sweet corn, black label or silver label dibedakan berdasarkan ingredients dan rasanya. Ini aku cobain varian burnt banana blueberry. Banana dan blueberry-nya kerasa banget sih. Ada rasa yang unik, maple and beef ham. Penasaran kok bisa beef ham dijadikan es krim, tapi ternyata rasanya jadi enak juga. Beefnya dikeringin sampai smoky, jadi terasa toppingnya. Nggak terlalu manis, teksturnya juga lembut. Dan rasa ingredients yang kita cari emang kerasa di mulut. Jadi jelas ya bedanya dari setiap rasa yang kita tawarkan atau yang kita inginkan. Cupnya juga cakep dan asiknya lagi tersedia free air mineral kalau mau makan di sini. Mau take away atau jadiin hampers juga tersedia. Paketnya minimum 4 pieces ya. Emang sih dari tekstur dan rasanya enak banget, pantesan laris manis dan selalu ngantri. Yang agak ringan ada Little Salt Bread. Kalau kamu pecinta Korean bread, langsung aja ke Little Salt Bread. Dan ini adalah salah satu spot yang hampir selalu antri, apalagi pas weekend. Tapi jujur worth it sih nungguinnya. Sitting area-nya agak terbatas, tapi mungkin ini memang sistemnya adalah grab and go ya. Kamu pesen, bayar, dan kebanyakan memang langsung take away. Kalau cuma mau pesan kopi sih kayaknya nggak perlu antri. Nah yang antri ini adalah kalau memang kita pengen beli salt bread ya. Ini salt bread asal Korea ya, tampilannya sih simple tapi ketika digigit lembut banget. Permukaannya diolesi butter jadi rasa dominannya asin gurih, wangi dan bikin nagih. Bagian tengahnya agak kopong ya, tapi diisi berbagai varian rasa. Ada yang asin, ada juga manis. Buat pecinta asin gurih ada salt bread cheese juaranya. Ini keju dan butternya juga nyatu ya, lembut tapi tetap bold rasanya. Kalau mau yang lebih unik, nah kita bisa cobain nih salt bread truffle egg. Isinya scramble egg dicampur truffle parut, aromanya langsung naik. Ini rasanya creamy, gurih dan beda juga dengan yang lain. Rasa gurihnya garlic dipadukan dengan renyahnya roti jadi deh salt bread garlic. Gak cuma roti-rotian sih, mereka juga nyiapin kopi dengan berbagai varian rasa. Pokoknya buat kamu yang ngaku foodies, ini sih wajib masuk list kamu kalau lagi ke Blok M. Kembali ke dessert, di sini ada toko arti rasa di Blok M. Boleh dibilang sih ini menjadi salah satu destinasi pencuci mulut paling viral di sini. Gak heran sih tiap hari kesini aku selalu lihat pasti pembeliannya ngantri. Tokonya punya konsep minimalis, cuma ada 6 kursi dine-in dengan satu meja. Jadi kita lebih cocok untuk take away aja ya. Gak usah khawatir kepanasan, mereka nyediain payung-payung yang bisa digunakan. Terus juga tersedia air mineral free buat yang kamu udah kecapean ngantri. Konsepnya sih unik ya, karena pembeliannya menggunakan sistem self-service otomatis kayak mesin ATM gitu. Jadi kita bisa pesen dan cake akan muncul di kotak ATM-nya setelah kita scan pembayarannya lewat QRIS. Yang paling terkenal di sini ada cheesecake dan cheese tart, punya teksturnya lembut ya dan lumer gitu di mulut ya. Terus rasa kejunya juga overpower. Rasanya ada perpaduan gurih, manis dan sedikit asam yang pas di mulut. Khusus untuk gerai di Blok M ini, mereka punya varian khusus yang hanya tersedia di sini. Cheese cream puff.
Ada 6 pilihan rasa dan isiannya itu cream cheesecake yang jadi andalan mereka. Tampilannya juga udah cakep ya, dan rasanya emang layak sih jadi signature cheesecake di sini. Masih seputaran dessert, nah ini ada pilihan lagi Love Cheese Block M, dan antriannya juga lumayan panjang dan akhir-akhir ini juga cukup viral ya. Ada banyak varian kue yang enak, salah satu variannya ada yang paling menjadi andalan yaitu varian keju. Gerainya juga kecil ya, jadi langsung pesen take away, nggak ada tempat untuk menikmati cheesecake-nya di sini. Pilihan rasanya juga banyak ya, ada double cheese, choco cheese, strawberry cheese, dark coklat, pokoknya macam-macam deh. Ada juga yang paling laris tuh mixed fruit ya. Harganya juga terjangkau lah dan bisa dinikmati dari berbagai kalangan. Terus punya beberapa varian potongan juga, mulai dari yang ukuran kecil, medium sampai dengan size large. Nah, ciri khas cheesecake di sini adalah teksturnya emang lembut dan berlumur keju. Jadi memang paling banyak disukai penggemar keju. Kalau untuk varian yang buah tahan 12 jam di suhu ruang, tapi kalau untuk varian non buah ini bisa tahan hingga 20 jam di suhu ruangan. Yang terbaru mereka nyediain strawberry fondue, jadi strawberry segar yang bisa disiram coklat sepuasnya selama 5 detik. Nah, gimana Travelers? Mudah-mudahan 23 spot kuliner yang ada di sini bisa menjadi referensi Travelers untuk eksplor wisata rasa di Blok M. Kalau ada rekomendasi kuliner mana lagi akan kita kunjungi, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti saya, jangan lupa subscribe, like, and comment, dan juga share kepada teman atau kerabat yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, salam.